Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mah wa bidayatu wal hidayah wa salatu wa salamu ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menghitamkan malam, yang menerangkan siang. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengikuti sunnah, ittiba hingga menjadi tabiat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Khadimul Majlis Darussalam Ki Musa, matan Allah betul hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusannya, Allah syatafiahkan badan. Dan kepada asatizah yang lain, mudah-mudahan diberi sehat, panjang umur. Dan antum hadirin selalu dikatakan membaca ratib al-atas adalah amaliyah daripada tarekah mensadah, daripada keluarga Alawin benar-benar Fatimah, zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni al-Qutb bil Anfas Rahib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Mudah-mudahan antum dijaga dari segala macam kesusahan, dimudahkan urusan, disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kita manusia ini, dan kebanyakan manusia dikatakan melakukan kesalahan. Kenapa, Bib? Karena makhalul khata' manisyan, dikatakan dalam penciptaan manusia Allah sudah letakkan dalam diri setiap manusia salah dan dosa. Maka lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi dikatakan dulu, qabla ayakhluqa Adam, sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah jadikan Rasulullah berbentuk cahaya. Kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa, dikatakan. Kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan kecintaannya. Kita mengenali, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawiyahnya. Kita mencari tahu akan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, hukumnya wajib. Kita mengerti bahwasanya Nabi terus diutus menjadi Rasul ketika lahir 12 Rabiul Awal dan usia 40 tahun, turun perintah wahyu pertama di Gua Hira dan diutusnya menjadi Rasul wajib. Kenapa? Karena untuk membenahi dosa dan kesalahan, untuk menyempurnakan akhlak kita. Dengan apa, Bib? Dengan kita ini butuh hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran 30 juz. Di sana dikatakan di awal surah Al-Baqarah bahwasanya Al-Quran ini petunjuk kepada ahlut tuqa. Nah, hidayah ini petunjuk. Al-huda lil muttaqin, dikatakan. Orang-orang yang ahli takwa kepada Allah, yang apa? Yang ia jauh dari perkara-perkara yang Allah haramkan, yang apa? Yang dikatakan selalu sujud, banyak sujud,
mengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat wajah mereka, ada wajah Allah. Dikatakan Nabi ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, idza ru'u dzikrallah. Kenapa ahlu tuqa dikatakan seperti itu? Karena wajah mereka, hati mereka cenderung kepada Allah wa rasulih, cenderung kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti andai kata kita berharap Allah ampunkan dosa, ataukah kita karena berdosa? Bukan. Berarti andai kata kita beristighfar karena suatu kesalahan? Bukan. Hati ini supaya terisi dengan fadilah yang itu dikerjakan Rasulullah. Nabi istighfar, Nabi mengucapkan astaghfirullahaladzim. Itu dikatakan beliau Rasulullah. Berarti kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan fadilah. Fadilah sunnah, fadilah keterangan yang Allah berikan, yang Allah bentukkan kita setiap dikandung kita lahir. Terkadang laki-laki, anak perempuan, terkadang terus ia besar, mulai masuk itu yang haram, yang halal, akil baligh. Allah tentukan segala sesuatunya untuk kita ini mengerti bahwa Allah Azza wa Jalla dikatakan begitu indah ciptaan Allah. Lihat gunung-gunung, lihat itu langit yang menjulang tinggi, di atas itu awan. Dan ketika Allah menentukan seorang manusia akan menemui ajal, ia akan membawa amal masuk ke alam barzah, ke alam kubur. Itu diantara fadilah bahwa kita bisa beristighfar untuk kita menghilangkan, menghapus kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata seorang mengetahui Allah, ia mengenali Allah, ini ahlul ma'rifah, orang yang rajin sholat, ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang ahli bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Dikatakan ada khasyah dalam diri orang tersebut. Ia memiliki khauf ta'ah, ia mempunyai rasa takut kepada Allah dan taat atas apa perintah yang Allah perintahkan dikerjakan. Yang subuh mengerjakan subuh, di waktu zuhur mengerjakan zuhur, di waktu asar mengerjakan asar, di waktu maghrib mengerjakan maghrib, di waktu isya mengerjakan isya. Dan tumakninah dikatakan khusyuk dalam mengerjakannya. Terus ia mengharapkan sesuatu dari Allah, ampunan. Ia mengharapkan. Kenapa? Terkadang kita nggak tahu kapan nanti waktu, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari kita melakukan kesalahan. Kita nggak ngerti. Beristighfar orang itu, ia mengharapkan ampunan Allah. Ia mengucapkan astaghfirullah. Dalam ratib al-atas dikatakan tadi membaca astaghfirullah 11 kali. Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas yang dikatakan nggak bisa melihat Habib Umar. Habib Umar ini buta, tapi hatinya kuat. Kenapa? Kan ahlul ma'rifah. Setiap ba'da isya sampai subuh yang dikerjakan Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, salat sunnah sampai subuh. Itu dikatakan orang ma'rifah. Dia al-Atas, dari merupakan leluhur daripada habaib yang bermarga al-Atas, termasuk leluhur al-Fakir. Dia Umar bin Abdurrahman bin Agil kaza wa kaza, terus nasabnya sampai ke Sayyidina Al-Hasan sama Al-Husain, dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, yang Sayyidina Husain anak Fatimah Zahra binti Rasul Al-Batul, yang membawa keturunan Sayyidah Fatimah Zahra. Ini orang-orang yang mengerti bahwasanya wilayah sunnah Nabi itu yang menghidupkan hati kita untuk cinta kepada kebaikan. Orang-orang yang ngerti akan fadilah sunnah Nabi yang dikatakan nawafil, orang yang akan mendapatkan keteduhan di akhirat kelak, dari alam kuburnya, dari hidupnya di dunia. Ketika ia menghela nafas, di hatinya ia letakkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cenderung hatinya ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah, ia takut ketika diceritakan di Al-Quran Al-Karim akan azab Allah.
ia memperhatikan betul-betul apa yang Allah inginkan. Kenapa? Karena seorang yang dikatakan al-arif billah, aulianya Allah. Kenapa ia dikatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Karena apa? Ia memiliki hati yang sempurna, bahkan ia mencapai tingkatan yang Allah katakan sesungguhnya kemuliaan kamu di sisiku, di sisi Allah, dari seberapa ketakwaan kita. Terus apa? Cahaya. Ia melihat, ini hidayah yang dikatakan ketika seorang menemukan nur, cahaya. Apa? Ilmu. Kita duduk seperti ini membaca ratib Al-Attas, membaca ratib seorang yang alim. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini Qutbil Anfas, kutubnya kehidupan. Seorang mengetahui mendapatkan hasil, ia merasakan bahwa nikmat yang Allah berikan yang aku harus beristighfar, belum tentu aku akan mampu menerima rahmat-Mu ya Allah. Orang yang bersyukur, yang pandai mengucap alhamdulillah rabbil alamin, ia selalu mengatakan puji syukur kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dan mengetahui kesucian. Kenapa? Karena kotoran di hati kita ini dengan istighfar amaliyah yang dikerjakan Rasul Nabi Muhammad SAW setiap hari 70 kali Rasulullah istighfar, dan diriwayatkan 100 kali Rasulullah istighfar. Begitu kita mengenali Nabi Muhammad SAW, orang ini akan dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, dikatakan. Disuruh Nabi mengatakan kepada kita umat, ikuti Nabi. Fattabi'uni, ikuti aku. Disuruh mengatakan Rasulullah, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah. Kecintaan itu akan turun kepada seorang hamba yang ia iktikad. Ia mengambil iktikadnya untuk melihat sunnah Nabi, mengikuti sunnah Rasul, dan diantara dengan apa? Mengharap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kepengen matanya nggak jauh dari Al-Quran, ia ngerti. Ia selalu merasa salah, nggak pernah merasa benar. Bayangkan, ini orang yang luar biasa di hadapan Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran Allah yang punya. Segala sesuatu yang kita dapatkan Allah yang beri, yang akan dibawa ke kubur, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan apa? Doa kita kepada orang tua yang sudah meninggalkan kita. Ini orang saleh luar biasa. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu dikatakan apa? Ia ini kenapa hingga Allah berikan kedudukan kutub dari bayi, dari di perut. Dari di perut ketika dikandung ibunya. Bersin di dalam perut Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan abahnya Habib Abdurrahman bin Aqil As-Saghaf, dan abahnya lagi Habib Aqil bin Salim As-Saghaf. Bersin di dalam perut, maka dibilang Al-Attas, keluarga yang bersin. Al-Attas ini yang bersin artinya. Luar biasa. Ini lisan, lidah yang menyambung hati kita hingga mendapatkan hidayah. Ini al-imamul amal, lidah ini. Berarti apa perbuatan yang kita lakukan? Andai kita seorang yang mempunyai hati yang selalu diisi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tertata, akan mendapatkan hasil, mendapatkan fadilah dari sunnah Nabi yang Rasulullah beristighfar setiap harinya 70 kali. Nabi maksum. Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul Allah maksum, tidak punya dosa. Bersih, steril daripada dosa dan kesalahan. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata seorang mengetahui fadilah istighfar, untuk kita mendapatkan hidayah Allah di antaranya. Bangun terus malam hari, ini gelap, tengah malam pekat, jam 12 ke atas pekat, tambah hitam itu langit, sampai keluar itu matahari di senja waktu pagi, di fajar waktu pagi. Terus zuha dikerjakan, sunnah yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Ini ada pintu-pintu hidayah, babul hidayah, ada jalan-jalan untuk kita menuju ke pintu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan apa? Selalu kita pandai mengatakan, mengucapkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan membaca maulid Nabi Muhammad, termasuk dengan membaca ratib, termasuk dalam membaca hizib-hizib yang
aurat-aurat yang dikarang alimul ulama dan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Di sana terlihat ada satu pintu yang akan dibuka dan akan melihat asbab hidayah Allah Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca maulid Nabi Muhammad, seorang mendapatkan jazaa'u husnul khitam. Membaca maulid Nabi Muhammad, seorang mendapatkan husnul khatimah ketika wafat. Bahkan disanding Rasulullah. Bahkan dikatakan siapa banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika seorang itu wafat di alam barzahnya, dalam kuburnya, ia bertemu Nabi dan nyambung, ada satu pintu yang nyambung ke Madinah Al-Munawwarah, di Qubatul Hudrah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntungan berarti, oh iya, yang Allah katakan jannah, surga, Firdausil A'la. Orang yang merasa dirinya rendah di hadapan Allah, dan memang rendah kita di hadapan Allah. Seharusnya orang merasa mengetahui at-tawadhu. Kenapa salat sujud semakin banyak dia sujud? Oh fulan, ia salat, ia banyak sujud. Oh ia berarti rendah? Bukan. Di mata Allah Subhanahu wa taala ia banyak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adunya mal'unatan, dikatakan dunia ini dan seisinya Allah laknat, wa ma fihi, dikatakan, dan seisinya itu. Ila, kecuali yang Allah terangkan ini bahwasanya siapa kita banyak beribadah adzkurkum fadhkuruni adzkurkum. Allah mengatakan di Al-Qur'an seperti itu. Ini orang apa dikatakan Nabi zikrullah. Ini orang yang ahli dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk beristighfar untuk mengharapkan hidayah Allah. Dan apa terus muta'alim, orang yang menyampaikan aliman, orang yang menyampaikan ilmu. Terus muta'aliman, orang yang duduk mencari atau mencari ia pengetahuan akan ilmu agama. Berarti ada jalan, iya, ada pintu di sana, iya, sampai di sana yang akhir nanti ada pintu surga, babul jannah. Membaca ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas akan mendapatkan doa sahibul ratib. Ini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang gak bisa melihat, tangannya keramat, dan beliau keramat, dan makamnya di Huraidah makam keramat. Kenapa dikatakan fi salahil silsilah al-Atasiyah mawjudi alfi karamah? Di dalam keturunannya itu ada 1000 karamah, dikatakan mawjudi alfi karamah. Berarti akan mendapatkan sesuatu hasil akhlak kita, pandangan mata kita, telinga kita. Rasulullah Nabi Muhammad dikatakan cahaya mata Nabi dan mata Nabi itu sedekat itu jarak Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengaran Rasulullah dan telinga Nabi sedekat itu jarak kedekatan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca ratib daripada zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan dari Al-Imam Ali mantu Rasulullah, dari putri Nabi Sayyidah Fatimah Zahra, dari Sayyidina Al-Husain yang dikatakan Al-Atas min Al-Husain, anak keturunan Sayyidina Husain. Nasabnya bersambung sampai Sayyidina Husain sampai datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panas berarti banyak kotoran di hati kita. Ini orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, dikasih panas hidupnya, gersang. Dengan ia beristighfar, astaghfirullahaladzim, Allah langsung luluh. Allah memperhatikan hamba ini. Ini orang yang mendapatkan asihnya Allah. Allah Al-Latif, yang mengetahui yang halus sebesar apa, sekecil apa, sehalus apa hati makhluknya. Allah memperhatikan. Dan Allah mutali', Allah teliti. Andai kata Allah menghendaki sesuatu, bahkan Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Ada kemuliaan segolongan kaum al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini yang akan menghuni Darussalam, yang akan menghuni surga. Dan apa dikatakan ajannatun naim, surga-surga itu Allah jadikan 7 surga itu, dan kita berharap kita melihat ghaut telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Firdaus. Dan itu
ada pintu di sana untuk kita mencari keridhaan Allah, untuk kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mengetahui hukum-hukum haram, halal, wajib, sunnah, mubah, makruh. Dan dengan itu kita membawa bekal untuk mendapatkan apa? Surga yang Allah janjikan. Dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan enggak seperti Allah ketika menjanjikan sesuatu kepada makhluknya. Dan kita tidak boleh menuntut, meminta kepada Allah dengan memaksa, tidak bisa. Kita harus dengan rendah hati, dengan banyak sujud, banyak sholat sunnah, dan beristighfar untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberuntungan seorang yang ia mempunyai hati yang ihsan. Lihat Nabi Muhammad, ahsanan nas khalqa wa khuluqa, sebaik-baik manusia Rasulullah dari akhlak dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempunyai syafaat. Nabi Muhammad mempunyai syafaat, dan zuriyahnya ahlul bait, zuriyahnya habaib itu bisa memberikan kita berkah. Apa berkah? Ada dikatakan syafaat, iya. Bisa menjadikan seorang itu menemui jalan, pintu yang dikatakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahmat Allah. Karena ketika seorang mempunyai anak, berarti Allah memberikan rahmat kepada orang ini, pemberian Allah, beri anugerah kepada sepasang suami istri untuk mempunyai keturunan, mempunyai anak. Begitu itu yang dikatakan ahlul bait, habaib itu daripada rahmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hidayah yang Allah berikan kepada hamba yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui dirinya, yang ngerti bahwa dia manusia yang gak luput dari kesalahan. Dan banyak terkadang kita ini melakukan salah, tapi jangan ngerasa banyak dosa, banyak salah, nanti bahaya. Harus ngerti kebaikan, banyak baca Al-Quran, tadarus, itu dihatamkan terus dari mulai Ummul Kitab Fatihah sampai Anas, terus doa khatmul Quran terus. Kenapa? Karena amaliyah ini yang akan membentuk kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi seorang yang mulia di sisi Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.